Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Rondang Suryani Siahaan. Minggu keempat setelah Paskah. Tema perasaan hidup tenang dekat Allah. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Allah dengan penuh hormat. Sambil berdiri kita naikkan pujian yang terambil dari PKJ 14 ayat 1. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Pertolongan kepada kita itulah dalam nama Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Jemaat sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 406 ayat yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku. Di hadapan Allah, kita berdoa. Ya Allah,
Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan kami, mengandung dusta dalam hati kami, dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon ampunilah kiranya segala dosa kami, tebus dan baharui kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan berita anugerah. Jemaat Tuhan kasihi, dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kami pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan bersama-sama kita mendengarkan amanat hidup baru yang terambil dari Markus 6 ayatnya 47 sampai ayatnya yang ke-50. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Haleluya.
untuk menyambut firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 52, Sabda Tuhan Allah, ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau pada saat ini kembali kami boleh Tuhan berkumpul bersama dengan keluarga. Kami boleh Tuhan melihat bahwa kasih Tuhan yang begitu besar dalam keluarga kami, sehingga kami satu persatu anggota keluarga boleh Tuhan merasakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan juga anugerah-Mu kepada kami satu persatu. Bapa, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kobarkan Roh Kudus yang ada dalam diri kami, Bapa dalam surga, sehingga kami boleh mengerti Alkitab yang kami baca, kami renungkan, dan biarlah itu Tuhan menjadi rema di dalam diri kami, di dalam kehidupan kami, dan memampukan kami Tuhan untuk menelaahnya menurut kemampuan kami masing-masing. Berfirmanlah Bapa, karena anak-Mu mau mendengar. Amin. Kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu hari ini yang terambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab telah memberi judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dengan mulutnya. Mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang.
sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentenganku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah padanya tiap waktu, hai umat, curahan isi hatimu. Di hadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas mereka, sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar bahwa kuasa dari Allah asalnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya. Tema yang diberikan adalah perasaan hidup tenang dekat Tuhan, dekat Allah. Mazmur 62 ini digolongkan sebagai mazmur kepercayaan. Maksudnya, mazmur ini mengungkapkan ketenangan hati, kedamaian jiwa, kegembiraan, dan kekuatan iman pemazmur di tengah segala kesukaran, tantangan, dan penderitaan hidup. Mazmur 62 ini terdiri dari 3 stansa atau bagian, yaitu ayat 1 sampai dengan 5, kemudian ayat 6 sampai dengan 9, dan 10 sampai dengan 13. Saudara-saudara, pada bagian kedua ayat 6 sampai dengan 9, kita akan menemukan pusat dari pengakuan dan percaya dari Daud. Nah, ketiga bagian ini merupakan segitiga. Segitiga di mana ayat 1 sampai 5 ini merupakan fondasi bagian kanan, dan dasar puncaknya itu adalah ayat 6 dan 9. Dan fondasi bagian kiri itu adalah ayat 10 sampai dengan 13. Raja Daud ini menyadari bahwa di dalam perjalanan hidupnya dia tidak terlepas daripada kecemasan, kesulitan, kesusahan, pergumulan, dan penderitaan. Tetapi Daud tetap merasa tenang, nyaman, karena Daud tetap percaya, berharap, dan bergantung hanya mengandalkan Allah saja. Tidak ada kekuatan lain yang diandalkan dia, hanya kekuatan Allah saja. Dia yakin bahwa Allah tetap menyertai, melindungi, memelihara, dan memberkatinya. Saudara-saudara, nats ini merupakan kesaksian iman Raja Daud tentang imannya kepada Allah, bahwa Allah adalah jaminan keamanan dan ketenangan dalam hidupnya. Apabila kita melihatnya, saudara, berharap kepada Tuhan berarti saudara dan saya memberikan prioritas utama bagi campur tangan Allah. Kita memohon hikmat dan petunjuknya agar diberikan pertolongan dan jalan keluar yang benar. Rahasia mengapa Daud bisa bersikap dengan tenang. Kalau kita melihatnya, saudara, pemazmur memiliki
persekutuan rohani yang erat dengan Allah. Pemazmur percaya kepada kuasa Allah yang menolong dan melindunginya. Di atas dikatakan saudara bahwa Daud begitu akrab, tapi dia tahu bahwa dalam kehidupannya bukan tidak ada masalah, bukan dia tidak khawatir. Dia mengalaminya sama seperti manusia yang lain. Tetapi hubungan erat inilah yang membuat Daud merasakan ketenangan. Pemazmur menggambarkan Tuhan adalah gunung batu dan kota benteng. Gambaran tentang kekuatan dan perlindungan Tuhan dalam hidup pemazmur begitu nyata. Dan dialami langsung pemazmur berulang-ulang dalam hidupnya. Berulang-ulang. Berarti ada bagian demi bagian sejarah kehidupannya, dia mengalami hal yang sulit. Pemazmur dengan tegas mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Pemazmur tidak panik, tidak gelisah, apalagi takut menghadapi pemfitnah yang mengincar jabatannya. Saudara tahu Daud itu raja, tapi musuh-musuh sekelilingnya mengintai dia. Apakah dia tidak berhadapan dengan musuh-musuhnya itu? Dia berhadapan dan berkata manis. Tapi kalau orang sini bilang, lain di bibir, lain di hati. Jadi apa yang dikatakannya tidak sama dengan yang diperbuatnya. Mari saudara kita belajar. Pertama, manusia mencari rasa aman. Pada bagian ini kita menemukan alasan Daud mengapa ia memiliki penyataan iman yang menyatakan bahwa ketenangan itu hanya ada di dalam Allah. Alasannya adalah karena Allah adalah pengharapan. Ketika kita menggantungkan harapan kita kepada orang atau sesuatu, maka harapan itu mengecewakan. Jika Daud menggantungkan harapannya kepada jabatan dan kuasanya, ia juga bisa kecewa karena semuanya akan lenyap. Tetapi Daud menetapkan Allah sebagai tempat untuk berharap. Inilah saudara yang harus kita lakukan, di mana kita hanya menggantungkan harapan kita kepada Allah. Jangan pernah menggantungkan dan menaruh harapan pada apapun dan siapapun. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan dilanjutkan ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dengan menaruh daripada harapan hanya kepada Allah saja, hidup kita memiliki ketenangan, dan kita tidak gundah menjalani kehidupan ini. Saudara, betapa seringnya manusia cemas, betapa seringnya manusia ini merasakan hidup yang tidak aman. Selama manusia merasa tidak aman, maka hidupnya tidak akan tenang. Dan untuk membuat dirinya merasa aman, manusia membuat sistem perlindungan. Mulai sistem perlindungan sederhana, mungkin dia hanya memakai pagar rumah saja, atau rumahnya dibuatkan panggung supaya tidak ada binatang buas, atau juga mungkin memakai CCTV, atau juga mungkin memakai pengamanan yang lain, atau mungkin orang yang punya jabatan, dia menjadi bos begitu suatu perusahaan, dia perlu yang namanya bodyguard, yang namanya pengaman diri di sekitarnya. Semua itu dilakukan hanya untuk memperoleh ketenangan di dalam hidupnya. Bagian kedua adalah Allah yang disembah adalah sebagai jaminan ketenangan hidup.
Saudara-saudara, sebenarnya ada satu oknum yang tidak pernah merasa cemas, tidak pernah merasa susah, apalagi menderita, yaitu Allah. Hanya kepada Allah sajalah seharusnya manusia mencari keamanan, perlindungan untuk ketenangan hidupnya. Sebab hanya Allah saja yang dapat merancang segala macam bentuk perlindungan bagi manusia. Hanya Allah yang dapat mengubah hati manusia dari rencana jahatnya. Saudara-saudara, rasa ketakutan itu banyak orang mengatakan manusiawi, betul. Tetapi ketakutan yang berlebihan itu sudah tidak manusiawi. Tetapi itu malah justru membuat manusia tidak bisa melangkah ke depan. Dia menemui ketakutan yang luar biasa dan mengakibatkan otaknya membeku, pikirannya pun tidak jalan, semuanya serba ketakutan. Kita bisa belajar, saudara, dari Daud, bentuk ketakutannya. Kalau kita bukan Daud, kita akan mengalami ketakutan yang luar biasa karena musuhnya itu adalah musuh di depannya. Tetapi Daud tidak tahu secara pasti mana musuhnya yang akan menjatuhkan dia. Kalau tokohnya dia tahu, tetapi kaki tangannya Daud tidak tahu. Itu adalah sama dengan anak buahnya dia juga, sama juga dengan masyarakat di sekitar dia juga. Dan dia ketakutan pasti. Tapi satu kelebihan Daud, dia percaya Allahnya tidak akan membiarkan dia celaka. Saudara, memang Allah tidak kasat mata, tidak dapat dilihat. Namun kekuatan pikiran kita akan membuat kita percaya bahwa Allah akan selalu melindungi kita. Dan itulah iman. Itulah iman. Percaya pada apa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kita bisa bandingkan dengan Ibrani 11 ayat yang pertama. Raja Daud beriman kepada Allah. Itulah yang menjadi jaminan ketenangan hidupnya. Ia percaya bahwa Allah ada di dekatnya dan dia ada di dekat Allah. Keyakinan seperti ini hanya dapat diperoleh dari hubungan yang sangat akrab antara Daud dengan Allah. Hubungan Daud itu tidaklah dalam tempo singkat. Misalnya orang yang mengaku Kristen, kemudian dia bertobat, kemudian dia bilang, "Oh, saya akrab dengan Tuhan." Bukan segampang itu, saudara. Tapi Daud itu mengalami suatu masa yang cukup panjang, di mana dia lalui dengan doa, dengan ibadah, dengan persembahan, dengan pergumulan hidup, dan juga dengan masalah, dengan pengalaman-pengalaman. Itu dilalui dan dia selalu melihat. Dia selalu melihat bahwa tidak ada kesempatan di dalam hidupnya di mana Allah tidak campur tangan. Saat itu saudara, Daud berada dalam ancaman penggulingan kekuasaan. Sebagai seorang raja yang berkuasa, tetapi mempercayai dengan penuh keyakinan, menyatakan hanya kepada Allah saja hatinya tenang. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Hal ini membutuhkan perjuangan. Kita membutuhkan usaha dan perjuangan untuk bisa sampai kepada pengakuan seperti yang Daud lakukan. Dalam setiap kondisi yang kita alami sekarang, beranikah kita berkata dengan iman? Bukan hanya sekedar mulut belaka, tetapi kita katakan hanya dekat Allah saja hati saudara dan saya tenang. Orang takut dengan COVID-19 ini. Orang takut. Tetapi saudara, kita punya Allah. Allah yang membuat kita tenang. Tentunya hati kita buka dulu
sehingga Allah bisa masuk di dalam hati kita. Banyak saudara orang memposting di WA itu, biarlah aku saja yang datang ke rumahmu. Cuma postingan itu kurang. Hanya gambar Yesusnya saja. Tetapi inti daripada gambar itu sebenarnya handle pintunya itu. Kalau orang Kristen umumnya senang ketok-ketok pintu kan. Jadi orang Kristen yang di luar kemudian dia ketok-ketok pintu gitu kan. Dia minta Yesus untuk membukakan. Tetapi kalau yang sekarang ini menghadapi COVID ini, Yesus yang berada di depan pintu. Handle-nya tidak digambarkan. Di situ kunci daripada gambar itu. Handle itu ada di dalam. Dan manusianya yang membuka. Buka hatimu. Ketika Yesus melawat kita dalam ibadah minggu seperti ini. Ketika Yesus datang ke rumah kita. Buka hati kita masing-masing. Kamu sebagai bapak, kamu sebagai ibu, kamu sebagai anak, kamu sebagai anggota keluarga, buka hatimu. Yesus datang, Yesus menyapa, Yesus memberikan makna di dalam imanmu. Hanya pada Allah saja aku tenang, dan Allah memberikan jaminan hidupnya. Apa harapan kita yang belum tercapai atau belum kita raih sampai saat ini? Apapun itu, mari belajar dengan sebuah komitmen bahwa hanya dekat Allah saja hati kita tenang. Jangan sampai kita tenggelam dalam kekhawatiran dan akhirnya menggeser bahkan merebut ketenangan kita dari Allah. Ini yang tidak boleh. Boleh saja kita khawatir, tapi ingat hanya Allah saja yang membuat hati kita tenang. Jangan pernah berpikir bahwa memiliki harta yang banyak, posisi yang bagus dalam pekerjaan, memberikan ketenangan di dalam hidupmu. Tidak. Ketenangan hanya diperoleh bersama dengan Allah. Tidak ada pilihan lain. Dan keyakinan itu hanya diperoleh karena saudara dan saya akrab dengan Allah. Hubungan dalam karena doa, ibadah, dan persembahan kepada Allah. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat. Dan di akhir doa syafaat kita akan menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa syafaat. Terima kasih kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan sapaan firman-Mu, kami boleh bersyukur Tuhan. Kalau Allah boleh menyapa di dalam kehidupan kami masing-masing, kami boleh belajar Tuhan dari dalam. Bapa di dalam surga, dari kedalaman hati kami, dari iman kami, dari pikiran kami boleh mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Kami aminkan itu dalam nama Yesus. Karena tidak ada lagi Tuhan jalan, tidak ada lagi ketakutan. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang menyertai kami, Allah yang membukakan jalan bagi kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa dalam rangkaian syafaat ini bagi gereja-gereja. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia, gereja yang tetap menyuarakan kebenaran, suara kenabian, dan tetap memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan harapan bahwa di tengah-tengah penderitaan COVID-19 ini Tuhan, gereja tetap berkarya, gereja tetap merangkul orang-orang yang sakit dan memberikan harapan di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja di Indonesia. Terima kasih Bapa, gereja boleh bersatu, gereja boleh Tuhan menundukkan dirinya sedemikian rupa. Kami tidak ada lagi denominasi, kami tidak ada lagi memaksakan doktrin, tetapi kami Tuhan semua bersujud Tuhan. Kami menaklukkan diri kami di bawah kaki salib Yesus. Karena kami tahu Tuhan Allah yang bekerja di dalam situasi seperti sekarang ini. Kami kembali kepada Jumat mula-mula. Kami harus beribadah di rumah. Kami harus Tuhan melakukan persekutuan bersama dengan keluarga. Tidak ada lagi Tuhan kepentingan lain selain kami menaikkan syukur, pujian, hormat bersama dengan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kalau itu boleh Kau nyatakan kuasa. Dan kami juga boleh melihat Tuhan, tidak ada lagi belenggu-belenggu, tidak ada lagi penonjolan-penonjolan diri dari agama. Tapi semua kami Tuhan kembali melihat hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Semua Tuhan, gedung-gedung ibadah yang megah-megah tidak ada artinya Tuhan kami lihat. Tapi hanya bersekutu di rumah saja, menegakkan kembali Tuhan. Tuhan itu harus ada di setiap rumah. Dan Tuhan Yesus adalah kepala rumah tangga kami, sehingga hanya Yesus saja berkuasa di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau berdoa Tuhan bagi khususnya gereja kami, gereja Protestan Soteria di Indonesia. Kami berdoa Tuhan bagi GPSI yang berada di Pulau Kalimantan beserta dengan pos PI-nya, GPSI yang berada di Pulau Sumatera beserta dengan pos PI-nya, GPSI yang berada di Jakarta, di Kerawang, di Depok, di Jawa Tengah. Tuhan berkati satu persatu gereja kami, sehingga Tuhan Kau campur tangan dalam setiap beban-beban pergumulan gereja. Begitu juga dengan beban pergumulan jemaat. Banyak permasalahan muncul Tuhan ketika COVID ini dinyatakan dan adanya putusan bahwa ada pembatasan Tuhan bagi tiap-tiap pribadi kami.
Dan itu berakibat PHK, berakibat juga Tuhan penghasilan kami menjadi mengecil dan juga ada yang tidak menghasilkan. Dan itu berdampak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Buatlah Tuhan gereja bersatu, buatlah masyarakat Indonesia bersatu. Kami saling topang menopang, karena di sini bicara kemanusiaan. Biarlah bantuan sosial itu Tuhan boleh sampai kepada orang-orang yang tepat, dan gereja boleh mengulurkan tangannya untuk membantu, sehingga Tuhan nyata kuasa-Mu di bumi ini, bahwa kami manusia saling membutuhkan dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Bapa berkati gereja kami Tuhan, beserta dengan para majelisnya yang ada. Tuhan berkati, berikan hikmat marifat takut akan Dikau dalam setiap beban pergumulan organisasi. Kami boleh bersatu Tuhan, kami boleh menaikkan hormat pujian kepada-Mu terlebih dahulu di dalam kami menyelesaikan masalah-masalah di gereja-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Khususnya Tuhan, kami juga berdoa bagi GPSI Jemaat Soteria di sini. Tuhan berkati para orang tua kami di masa tuanya, hiburkan mereka dengan penghiburan sejati dari Allah saja. Tuhan hiburkan satu persatu, lawat mereka satu persatu. Kami percaya Engkau menggendong mereka, Engkau menopang mereka di masa tua. Buatlah di masa tuanya mereka berbahagia. Buatlah mereka bersukacita bersama anak, menantu, cucu, cicit yang ada. Hiburkan mereka Tuhan, dan berikan kekuatan secara fisik. Setiap napas kehidupan dihirup, setiap harinya. Biarlah para orang tua kami boleh merasakan syukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Berkati mereka satu persatu Tuhan, sehingga mereka boleh kembali sehat, mereka boleh pulih kembali dan bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya gereja mampu untuk membantu daripada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa Tuhan dalam rangkaian syafaat ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Tuhan berkati pemerintahan kami, berkati presiden, wakil presiden, para menteri beserta staf, para pejabat tinggi negara, para aparat yang ada. Tuhan di dalam menghadapi COVID ini Tuhan, berikan kecerahan pemikiran, berikan hikmat marifat takut akan Dikau. Kuatkan presiden kami Tuhan, secara fisik, mental, dan iman, sehingga Presiden Jokowi Tuhan boleh menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Jadikan masyarakat Indonesia yang boleh dengar-dengaran, dan dia boleh Tuhan mengikuti instruksi, putusan, dan undang-undang yang ada. Jangan biarkan masyarakat Indonesia mengeraskan hatinya, memaksa kehendaknya, tetapi dengan mencelakakan orang yang didatanginya. Tolong Tuhan Indonesia, biarlah Indonesia boleh keluar daripada krisis ini. Kami percaya Tuhan, tidak berapa lama lagi kami akan keluar dari krisis ini. Kami aminkan dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia kuat. Kalaupun Tuhan nanti setelah COVID ini Tuhan, begitu banyak terjadi ketimpangan ekonomi, tapi kami menatang keberadaan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya pemerintahan kami kuat di dalam mengatasi, mensiasati krisis itu nantinya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati tenaga medis yang ada, para medis yang ada, dan relawan yang ada. Berkati Tuhan rumah sakit, baik yang sementara dan yang menjadi rumah sakit buat sastra.
Tuhan berkati para dokter, tenaga medis yang ada dan relawan yang ada. Berikan kekuatan secara fisik Tuhan. Jangan biarkan mereka sakit Tuhan. Mereka boleh kuat, mereka boleh bersemangat, mereka boleh setia di dalam melayani pasien-pasien yang sakit ini. Kami menatang keberadaan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan jauhkan mereka dari penyakit itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati keluarga-keluarga kami Tuhan. Baik kami selaku kepala keluarga, baik kami selaku ibu rumah tangga, baik kami selaku anak-anak dalam keluarga. Tuhan campur tangan dalam keluarga kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, beban-beban pergumulan ini Kau tolong kami di dalam menjawabnya. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara persembahan dijalankan, jemaat menyanyi dari nyanyian persembahan PKJ 150 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jemaat silakan berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Allah Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu dan memuji nama kemuliaan-Mu. Karena siapakah kami ini sehingga sudah memperoleh kekuatan untuk mempersembahkan dengan kerelaan hati. Persembahan yang kami persembahkan ini yaitu daripada tangan-Mu juga asalnya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Saya mewakili majelis jemaat yang bertugas pada minggu pagi hari ini akan membacakan penegasan waktu jemaat minggu 4 setelah Paskah 10 Mei 2020. Pertama-tama kami majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rondang Suryani Siaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, pada organis, singers, poster, dan juga multimedia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Info majelis. Selain ibadah minggu di rumah, dihimbau jemaat juga melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing setiap hari Kamis.
Liturgi dan renungan akan disiapkan oleh sekretariat. Demikian pemberitahuan ini, kami ucapkan terima kasih. PPMJ, Panitia Pemilihan Majelis Jemaat, telah melaksanakan perhitungan suara pada tanggal 25 April 2020 yang lalu. Berikut adalah nama-nama 10 besar yang memperoleh suara terbanyak. Apabila ada yang berkeberatan dengan hasil tersebut, dapat mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Majelis Jemaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Peneguhan Majelis periode 2020-2024 tanggal 26 Juli 2020. Pendeta dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan, naik jabatan, dan lain-lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas persembahan dan sumbangan-sumbangan yang telah diberikan untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan jemaat. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Sekretariat Gereja pada setiap hari atau jam kerja, yaitu Selasa sampai dengan Jumat jam 09.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan hari Sabtu jam 09.00 WIB dan jam 16.00 WIB. Kami juga mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembacaan warta. Demikian warta jemaat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara ulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman yang baru kamu dengar. Kita akan mengakhiri ibadah kita sambil berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau, ayat yang pertama. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah pada minggu hari ini. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 410 ayat 1, tenanglah kini hatiku.
memberkati.